Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pantun dulu nih ya, mumpung masih pagi-pagi nih, biasanya masih ngantuk-ngantuk ya. Bikin PR banyak tugasnya. Waduh, Dok, masa subuh-subuh bikin PR ya? Yang mau BTR, yuk lambaikan tangannya. Wah, Masya Allah. Makasih teman-teman. Wah, Mas Satrio nih udah semangat banget nih. Kayaknya mau tembus 3.000 botol bulan ini ya. Bismillah ya. Wah, makasih Mas. Ya, sahabat-sahabat salam kenal. Saya Dokter Rahma. Saya spesialis penyakit dalam. Saya tergabung di komunitas pengusaha pecinta Quran, komunitas bertabur pahala ya. Saat ini domisili saya di Jakarta. Ini bisa chat ya Pak ya? Kita tes dulu ya. Teman-teman boleh dong ketik di chat, saat ini teman-teman berada di kota mana? Ya, boleh. Teman-teman yang mendengar suara saya silakan ketik di chat saat ini teman-teman berada di kota mana ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat nih. Ada yang dari Cirebon, dari Lamongan, dari Tangerang, dari Depok, wow, dari Padang. Jaktim, wah sama Bunda, kita sama-sama Jaktim ya. Karanganyar, Makassar, Lombok, Bangka. Wah, makasih teman-teman ya. Pagi hari ini kita refreshing sedikit ya, mungkin banyak untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung di BP beberapa lama pasti udah hafal nih materi-materi ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung kita bisa belajar lagi ya, ilmunya. Sebenarnya ini ilmu yang sangat penting kalau misalnya kita, mau menjalankan bisnis BP gitu ya. Nah, karena kan di dunia ini, di dunia propolis ya, propolis tuh macam-macam gitu kan. Propolis ada merek A, merek B gitu ya. Apalagi sejak BP hadir ya, banyak sekali propolis-propolis yang merek-merek baru nih sekarang ini gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita menawarkan kepada calon customer atau kepada calon mitra, mereka pasti akan bertanya ya, kalau kan semua propolis katanya bagus gitu ya, terus kenapa saya harus memilih British Propolis gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang, memang wajib deh kita walaupun kita nggak paham-paham banget, tapi paling tidak kita tahu ya pada saat kita menjelaskan, kita tahu apa yang mau kita sampaikan kepada calon mitra atau calon customer kita. Ya, teman-teman bisa cek di layarnya. Jadi dengan begitu banyaknya propolis ya yang ada, kan kita semua yakin bahwa, propolis itu bagus dan di dalam Quran itu memang Allah tidak menyebutkan merek ya kan, bahwa propolis itu bermanfaat sebagai obat, sebuah produk dari lebah yang bisa digunakan sebagai obat. Tapi ini satu prinsip yang harus kita pegang ya, bahwa dengan begitu banyaknya, merek-merek yang ada, kita salah satu pengusaha yang bergerak di bidang propolis, kita fokus saja pada keunggulan ya. Kita fokus saja pada keunggulan, tapi tidak perlu juga menjelek-jelekan produk lain ya. Bukan berarti kalau misalnya kita jelekin produk lain terus jadi produk kita jadi dibeli sama orang, belum tentu juga gitu ya. Justru kita akan menunjukkan kualitas diri kita, bahwa kalau misalnya kita itu fokus saja pada keunggulan, tidak perlu menjelek-jelekan yang lain, kita menunjukkan bahwa memang ini bukan sekedar produknya yang bagus, insya Allah penjualnya insya Allah juga menjadi orang yang, berusaha lebih baik dari hari ke harinya gitu ya. Nah, apa saja sih yang mesti kita sampaikan, keunggulan-keunggulan yang kita sampaikan kepada calon mitra atau calon customer ya. Yang pertama ini, founder sudah sering menyampaikan kepada kita ya, keunggulan dari BP, Akif 3 gitu. Boleh ketik di chat teman-teman, Akif 3, A-K-I-I-F 3. Apa sih Akif 3 itu, Dok? Gitu ya. A-nya adalah aroma ya, aromanya beda gitu ya, kemudian kentalnya juga beda. Nah, ini bisa teman-teman menjadi satu keunggulan dan pembeda dari propolis yang lainnya ya, bahwa memang BP ini aromanya beda, kentalnya beda. Apa terus manfaat dari aromanya beda, kentalnya beda? Nanti kita bahas ya. Kemudian ikat itu tuh imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Memang semua propolis pasti manfaatnya ada kaitannya dengan imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Tapi apa bedanya gitu ya? Kalau BP tuh terus apa keunggulannya di mana, Dok? Ya, nanti kita bahas. Nah, ini poin yang salah satu yang juga penting ya karena kita British,
berasal dari Inggris, propolis kita memang asli dari Inggris, diproduksinya di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ini penting teman-teman, pada saat kita ingin mengkonsumsi propolis ya, penting kita tahu dari negara mana. Karena beda negara, beda asal daerah itu bisa menunjukkan beda kualitas dari propolisnya itu sendiri gitu ya. Nanti di pasaran sana, di luar sana banyak juga propolis itu yang tidak menyebutkan dia berasal dari mana gitu ya, dari negara mana, hanya bilang ya pokoknya ini propolis bagus gitu ya. Kalau di dunia propolis ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dari mana gitu, asalnya dari mana itu akan menjadi pembeda kualitasnya. Nanti kita bahas juga ya. Kemudian keunggulan kita yang berikutnya adalah FDA. Kita sudah tersertifikasi FDA gitu ya. Kalau di dunia suplemen, di dunia obat-obatan, FDA ini adalah Badan Pengawas Obat Dunia lah, Badan Pengawas Obat Internasional. Ini sudah sertifikasi tertinggi di dunia suplemen, teman-teman. Jadi jangan salah sertifikat. Mungkin ada juga nanti yang bilang ya, propolis saya juga tersertifikasi A, B, C gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin bagus-bagus aja gitu ya. Tapi kalau British Propolis ini sudah tersertifikasinya FDA, Badan Pengawas Obat levelnya internasional tingkat dunia gitu ya. Dan kita sudah BPOM juga kalau di Indonesia, terus halal. Nah ini penting ya. Kalau propolis itu ada nggak propolis yang jadinya nggak halal? Walaupun sebenarnya esensi zatnya itu halal, tapi bisa jadi nggak halal karena pada saat pencairannya itu tercampur dengan alkohol. Walaupun sebenarnya metode ini sudah ditinggalkan lama ya, sejak tahun 1970-an metode pencairan propolis ya, sehingga propolis yang tadinya keras itu bisa menjadi cair, itu menggunakan alkohol, itu sudah banyak ditinggalkan. Tapi tetap kita harus aware ya terhadap ini. Jadi sertifikasi halal itu penting. Kemudian kalau BP sendiri, kita mengklaim ya bahwa kalau misalnya kita konsumsi dalam 3 hari, kita sudah bisa mulai merasakan manfaatnya. Merasakan manfaatnya tuh kayak gimana dok? Ada peningkatan kesehatan. Bukan berarti, terutama ya untuk penyakit-penyakit yang kronis, apakah langsung sembuh misalnya kayak gitu. Tentu perlu waktu teman-teman. Cuman kita bisa bilang dalam 3 hari itu coba dirasakan gitu ya, kita tanyakan apakah lebih segar badannya, kualitas tidurnya mungkin lebih baik, kemudian bangun tidurnya tidak pegal-pegal, tidak terasa kalau misalnya beraktivitas cepat lelahnya itu tidak gitu ya. Nah, ini menjadi pembeda juga yang bisa kita evaluasi kepada konsumen kita gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih ya pembahasan dari yang tadi nih terkait dengan kualitas yang aroma dan kentalnya ya. Ada seorang peneliti, beliau ini guru besar di Institut Pertanian Bogor, namanya Profesor Dr. Insinyur Asnat Maria Fua. Beliau ini berpendapat bahwa beliau meneliti, kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya kita mau tahu kualitas dari sebuah propolis itu kita bisa lihat dari rasanya juga bisa, aromanya juga bisa gitu ya, dan warnanya juga bisa. Karena semakin ada khasnya itu akan menunjukkan bahwa kadar flavonoidnya lebih tinggi gitu ya, kualitasnya lebih baik. Nah, ini mungkin jadi pembeda juga nih untuk propolis ya. Kita British Propolis, kita 6 mili teman-teman. Mungkin di luar sana ada propolis yang 7 mili, ada propolis yang 10 mili. Kadang-kadang pada saat kita menyampaikan kepada calon customer atau calon mitra, saya maunya yang banyak gitu ya. Sama harganya 250, tapi ini banyak, saya maunya yang banyak kan gitu ya. Orang awam kan berpikirnya lebih banyak lebih baik gitu ya. Enggak juga loh gitu. Karena sesuatu yang memang pas itu akan lebih baik gitu ya. Coba kita lihat. Kalau misalnya British Propolis memang kita 6 mili itu mengandung 100% propolis, dan bedanya mungkin sama-sama 6 mili gitu ya. Tapi coba cek juga secara kualitasnya, kita bukan hanya sekedar propolis liquid saja, tapi di British Propolis itu mengandung propolis trigona. Apa sih manfaat propolis trigona ini ya? Propolis trigona ini memang satu propolis yang dihasilkan oleh lebah yang spesiesnya adalah trigona gitu. Ini adalah salah satu lebah yang menghasilkan lebah yang menghasilkan produk lebah yang paling banyak kualitas
kualitasnya paling baik dan kuantitasnya jumlahnya itu lebih banyak daripada lebah-lebah yang lainnya. Keunggulannya kalau propolis trigona berdasarkan banyak sekali penelitian, dia itu memang mempunyai efek sama semua propolis pasti mempunyai efek antibakteri, anti jamur, antivirus. Tapi propolis trigona ini ditengarai menjadi satu keunggulan ya yang berasal dari lebah trigona ini paling tinggi spektrum untuk antibakteri dan anti jamurnya. Bahkan di banyak penelitian dikatakan bahwa propolis trigona ini sangat bermanfaat untuk infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur yang dia ini udah kebal terhadap antibiotik. Masya Allah ya, ternyata ada keunggulan-keunggulannya gitu ya. Selain propolis trigona juga mengandung asam amino esensial yang sangat bermanfaat gitu ya kalau misalnya kita untuk kecerdasan gitu, untuk daya tahan tubuh juga. Kemudian keunggulan lainnya itu dia bisa mengatasi ya bakteri, salah satunya adalah bakteri penyebab jerawat. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang pernah jerawatan terus dioles-oles pakai BP, kempes gitu ya. Hilang jerawatnya. Wah, ternyata itu penyebabnya ya, salah satu keunggulan. Ini nggak usah diapalin teman-teman, cukup teman-teman tahu aja. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bisa jawab gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih keunggulannya? Ternyata propolis trigona ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit, bukan hanya kesehatan badan ya. Bahkan ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa propolis trigona ini bisa menurunkan kadar melanin. Apa sih itu, Dok? Nah, kalau kadar melanin ini diturunkan berarti otomatis kecerahan kulit itu akan muncul. Maka jangan heran nih kalau kita rajin minum British Propolis ya, tampak awet muda. Wah, senang banget dong ya, semuanya juga pengen nih awet muda ya. Bahkan ini ada juga penelitiannya yang menyebutkan karena dia menurunkan kadar melanin, maka bisa mengurangi noda hitam di wajah. Wah, semakin semangat nih minum BP ya. Jadi udah sehat badannya, sehat juga kulitnya gitu ya, dan kita juga punya produk Belgi ya untuk skincare-nya ya untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Nah, 6 mili ini kalau digunakan untuk daya tahan tubuh teman-teman itu cukup 3 sampai 4 tetes saja. Maka ini pas banget untuk 1 bulan. Bisa jadi kalau misalnya kelihatannya banyak ya 10 mili, tapi coba cek dulu. Mungkin butuh 10 mili itu karena sekali minumnya ada yang 10 sampai 15 tetes bahkan. Bahkan ada beberapa jenis propolis itu yang mungkin karena larutannya beda ya, pelarut-pelarutnya beda, itu harus diminum 30 sampai 40 tetes ya, 30 sampai 40 tetes sekali minum. Jadi kalau British Propolis untuk menjaga daya tahan tubuh itu 4 tetes, maka ini cukup untuk 1 bulan. Jadi cocok ya, pas gitu ya. Nah, kemudian ini kandungan flavonoid ya. Kenapa British Propolis itu menjadi istimewa bahkan unggul ya? Karena kita punya flavonoidnya itu dibandingkan dengan mungkin merek-merek yang lain, kandungan flavonoidnya 4 sampai 14 kali lebih tinggi daripada merek yang lain. Nah, mungkin banyak juga ya flavonoid itu sebenarnya kan macam-macam. Bahkan Masya Allah tabarakallah dari satu propolis saja itu bisa mengandung lebih dari 350 macam flavonoid. Kok banyak banget, Dok? Nah, ini flavonoid ini kan sifatnya adalah tadi ada anti jamur, antibakteri, kemudian antiseptik gitu ya, terus antivirus gitu ya, secara alami. Setiap macam flavonoid ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada flavonoid yang berfungsi sebagai anti radang, teman-teman. Ada juga flavonoid yang berfungsi sebagai anti jamur gitu ya. Maka semakin banyak kandungan flavonoid yang terkandung dalam satu jenis propolis, ini akan menunjukkan kualitasnya semakin baik. Mungkin ada juga propolis yang bilang, saya tinggi nih kadar quercetinnya, jadi dia menyebutkan jenis flavonoid. Tapi memang flavonoid itu bukan hanya quercetin saja gitu ya. Kalau kita lihat ini ada penelitian propolis dari Inggris ini memang kaya akan senyawa. Nggak usah teman-teman apalin ya, banyak banget ya dari atas sampai ke bawah. Macam-macam, ada pinosembrin, ada galangin, ada kafeik acid, kemudian ada pinobangsin dan lain-lain. Ini setiap macam propolis ini apa flavonoid ini punya efek yang berbeda-beda. Dan ini sudah diteliti bahwa propolis dari Inggris ini kaya senyawa flavonoidnya gitu ya. Jadi saking bagus ya insya Allah kualitasnya sehingga dia itu bukan hanya mengandung satu macam flavonoid saja, tapi macam-macam. Sehingga ini
mempunyai efek terhadap kesehatannya lebih baik ya. Kemudian bagaimana Dok kalau misalnya, eee, minum British Propolis barengan dengan obat medis ya, insya Allah British Propolis ini sejalan dengan pengobatan medis teman-teman, tidak bertentangan. Jadi kadang-kadang ada juga ya beberapa, suplemen, beberapa mungkin obat herbal juga ya, kalau misalnya konsumsi obat dokter itu, obatnya harus dihentikan dulu gitu ya, nggak boleh dicampur-campur dan lain-lain. Kalau British Propolis iya, mungkin kita tidak mengkonsumsi dalam waktu bersamaan, sekali minum bareng-bareng semuanya nggak disarankan seperti itu, tetap dikasih jeda ya, dikasih jarak 1 jam. Kemudian apa manfaatnya gitu ya, kan saya udah minum, obat dokter Dok, obat A, obat B, obat C gitu ya. Kemudian nanti kalau saya minum British Propolis lagi, lebih banyak lagi dong gitu ya, obat yang harus diminum. Nah ini, memang, British Propolis ini bisa dikonsumsi bareng ya kalau ada pengobatan dari dokter, British Propolisnya tetap diminum. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini sebagian besar obat-obat kimia, teman-teman, itu di metabolismenya dan di ekskresinya, dikeluarinnya itu lewat hati dan lewat ginjal. Dan banyak sekali penelitian-penelitian bahwa propolis ini sebagai hepatoprotektor. Dia melindungi hati dan renoprotektor, melindungi ginjal ya. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi obat-obatan medis plus dengan propolis ini akan sangat bermanfaat. Ada bahkan penelitian ya di satu negara di Iran, itu penelitian pada pasien dengan diabetes yang hanya mengkonsumsi obat dokter saja dibandingkan dengan mengkonsumsi propolis plus obat dokter. Ternyata diikuti dalam 3 bulan, ternyata pasien yang mengkonsumsi propolis plus obat dokter itu tidak terjadi kebocoran ginjal sama sekali. Tidak terdeteksi protein di dalam kencingnya. Sementara yang hanya mengkonsumsi obat dokter saja masih terdeteksi eh, apa kerusakan ginjalnya gitu ya, ada protein. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah fokus kepada keunggulan, kita menyampaikan kepada calon konsumen atau calon mitra, insya Allah kita bisa fokus saja pada keunggulan. Insya Allah ini produk yang baik, berkualitas gitu ya, dan kita banyak keunggulannya, nggak usah menjelek-jelekan, insya Allah terjadi banyak closingan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.